Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Irfan dengan NIM 20231501114. Pada video ini adalah tugas teori bahasa otomata, yaitu materi tentang pushdown automata atau yang bisa disingkat dengan PDA. Seperti yang kita ketahui, Vintat automata dapat digunakan untuk menerima bahasa reguler, namun kemampuan Vintat automata ini terbatas, yaitu hanya dengan menerima pola dari bahasa reguler saja. Untuk dapat menerima pola dari bahasa yang lebih kompleks, yaitu bahasa bebas konteks, diperlukan sebuah model automata yang lebih kuat. Model inilah yang disebut pushdown automata atau otomata tekanan bawah. Pushdown automata dikatakan sebagai sebuah Vintat automata yang dilengkapi dengan memori tambahan berupa sebuah tumpukan atau stack. Dengan adanya stack ini, pushdown automata dapat menyimpan simbol-simbol tertentu untuk digunakan kembali saat menjemput input selanjutnya. Secara formal, sebuah pushdown automata terdiri dari beberapa komponen. Ada himpunan keadaan, himpunan simbol input, himpunan simbol tumpukan, keadaan awal, simbol awal tumpukan, himpunan keadaan akhir, dan juga sebuah fungsi transisi. Fungsi transisi ini menjelaskan bahwa ketika pushdown automata berada dalam suatu keadaan tertentu, membaca sebuah simbol dari input dan membaca simbol dari puncak tumpukan, maka mesin dapat berpindah ke keadaan lain dan juga dapat mengubah isi tumpukannya. Saat pushdown automata dijalankan, kita dapat menjalankan proses penghitungan dari string input dengan menggunakan deskripsi instan atau ID. ID terdiri dari 3 komponen, yaitu keadaannya aktif, sisa input yang belum dibaca, dan isi tumpukan dari atas ke bawah. Untuk menjelaskan perubahan dari suatu konfigurasi dan konfigurasi lain, digunakan notasi pintu putar simbol. Digunakan untuk menyatakan satu langkah transisi, sedangkan simbol sendiri digunakan untuk menyatakan beberapa langkah transisi dari awal hingga akhir. Sebagai contoh, terdapat pushdown automata untuk menerima bahasa dengan pola A kecil pangkat N B pangkat N, yang berarti jumlah A dan jumlah B harus sama. Pushdown automata ini terdiri dari 2 keadaan, yaitu keadaan awal dan keadaan setelah membaca simbol B kecil awalnya. Setiap kali membaca simbol A kecil, simbol A besar dimasukkan ke dalam tumpukan. Setelah mulai membaca simbol B kecil yang masuk akan membuat pushdown automata menghapus simbol A besar dari puncak tumpukan. Jika pada akhirnya semua simbol A dan B telah terbaca dan tumpukan juga kosong, maka kata tersebut diterima. Penting juga untuk diketahui bahwa terdapat 2 jenis pushdown automata, yaitu pushdown automata deterministik dan pushdown automata non-deterministik. Pushdown automata deterministik hanya dapat membuat satu langkah dari suatu keadaan tertentu untuk simbol input dan simbol tumpukan tertentu. Sedangkan pushdown automata non-deterministik dapat membuat lebih dari satu langkah dari keadaan tertentu. Hal ini membuat pushdown automata non-deterministik lebih kuat dibandingkan pushdown automata deterministik, karena ada pola-pola bahasa yang hanya dapat diterima oleh pushdown automata non-deterministik. Kesimpulannya adalah pushdown automata memang berperan yang sangat penting dalam ilmu komputer dan teori bahasa formal. Berkat struktur tumpukan dan digunakan, pushdown automata dapat menerima pola dari bahasa bebas konteks yang tidak dapat dilakukan oleh Vintat automata biasa. Pemahaman mengenai pushdown automata juga sangat berguna dalam konteks pengembangan kompiler bahasa dan berbagai sistem lain yang membutuhkan analisis pola dari bahasa dan struktur hierarki. Demikian penjelasan dari saya, banyak kekurangan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.